Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara, izinkanlah kami membacakan sebuah pantun. Ke belakang padang naik selam, Cakep. tak lupa membawa buah durian. Artinya, perkenankan kami mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Indra Suparyanto. Yang kami hormati, para Kepala Bidang Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Kepala KPPN Batam, Bapak Iwan Kurniawan. Yang kami hormati Kepala KPPN Tanjung Pinang, Bapak Teguh Irwono. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Mandiri Sekupang, Ibu Anita Handayani. Serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun online. Adalah suatu anugerah yang tak terhingga yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Kuasa pada Jumat 15 Desember 2023 bersama kita dapat bersuasapa dan bersilaturahmi dalam acara Internalisasi Service Excellence Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Doa kami silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan oleh Kepala KPPN Batam. Yang kami hormati Bapak Iwan Kurniawan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Indra Suparyanto, Kakanwil DJPB Provinsi Kepri. Yang kami hormati para pejabat Eselon 3 Lingkup Kanwil DJPB Kepri. Dan juga yang kami hormati para narasumber dari Bank Mandiri yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada sore ini. Jadi Pak Kanwil bersama ini kami laporkan bahwa kita dalam rangka selalu memberikan yang terbaik biarpun menjelang akhir tahun, kita coba tetap memberikan pelatihan service excellent. Karena memang kita semua sudah tahu, tapi kadangkala karena sudah tahu jadi lupa. Jadi kadangkala yang diingat itu yang ujung-ujungnya saja, sehingga kadangkala melewati apa yang sudah ada di SOP. Untuk itu kami coba menyegarkan lagi terkait service excellent, dan tentunya kami harapkan teman-teman dari Bank Mandiri, Bu Anita, dan tim dapat memberikan hal-hal terbaik yang dapat kami terapkan. Walaupun kami sendiri sudah tahu antara BUMN dan PNS itu berbeda, tapi kami akan coba mengambil manfaat yang terbaik. Dan juga Bank Mandiri ini juga merupakan mitra kita yang bisa dibilang terpercaya lah Bu ya. Ya, karena mandiri. Kalau dia tidak mandiri, dia tidak terpercaya. Itu dapat kami sampaikan juga Pak, ini diikuti oleh 3 satuan kerja. Kurang lebih kalau PNS-nya sekitar 90-an, ditambah dengan PPNPN mungkin 100 lebih. Dan untuk itu kami mohon kesediaan Pak Indra Suparyanto untuk membuka acara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Iwan atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami banggakan, merupakan rangkaian acara selanjutnya. Marilah kita simak dengan seksama sambutan dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau. Kepada yang terhormat Bapak Indra Suparyanto, kami silakan.
Baik, terima kasih MC. Yang saya hormati tim dari Bank Mandiri area Batam. Tadi saya dengar ada Bu Anita dari Bank Mandiri Sekupang. Terima kasih atas perkenan hadir dan menyiapkan narasumber untuk kami. Yang saya hormati juga Kepala KPPN Batam, Pak Iwan Sohibul Bait, Kepala KPPN Tanjung Pinang, Pak Teguh Irwono, Pak Kabu, Pak Kabit, Ibu Kabit, para pejabat pengawas di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kepri, dan seluruh sobat muda Kepri yang saya banggakan. Saya disuruh berpantun dulu ini. Mengayuh sepeda di Pantai Natuna. Minum es kelapa di tengah panas menyengat. Artinya, Selamat datang kepada hadirin semua. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun ini daring ya. Jadi kumpul di tempat masing-masing gitu. Online untuk mengawali kegiatan internalisasi service excellent para pegawai lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Ini luar biasa sebenarnya karena kegiatan ini dilakukan di tengah tumpukan beban kerja, gitu ya, khususnya di KPPN. KPPN ini di akhir tahun sampai tanggal 21 ini SPM LS sedang kenceng-kencengnya, termasuk tumpahannya ke Pak Wahidin gitu ya, dispensasinya. Karena KPPN satker-satker yang terlambat kan tentunya harus mengajukan dispensasi ke Kanwil itu. Itu menunjukkan kerjaannya banyak. Tapi teman-teman masih menyempatkan untuk mengupgrade kemampuan di bidang pelayanan, service excellent tadi. Dan seperti yang disampaikan Pak Iwan, sebenarnya ketika kita membentuk KPPN percontohan ya tahun 2007, pola kerja Ditjen Perbendaharaan yang tadinya ilmunya pokoknya gitu ya, ilmunya pokoknya, karena kita kan layanannya adalah layanan monopoli, gitu. Kalau Bank Mandiri mungkin saingan banknya banyak gitu ya. Seingat saya kalau yang jadi bank persepsi aja ada 87 bank gitu. Nah, KPPN itu nggak ada lawan sebenarnya. Kalau nggak ngajukan ke kita ya nggak ada tempat lain lagi gitu untuk pencairan dana, gitu ya. Nah, karena itulah dulu sebelum kita bertransformasi, ya ilmunya ilmu pokok gitu kan. Nah, tapi ternyata kemudian government, gitu, pemerintah sendiri kemudian didorong sesuai tuntutan masyarakat untuk berperan transformasi, untuk melakukan pemberian layanan yang sifatnya lebih baik, lebih excellent gitu. Karena itulah kemudian kita banyak belajar dari perbankan yang lebih dulu memberikan layanan servis yang baik kepada nasabahnya gitu. Nah, kita belajar sama Mandiri karena Mandiri itu pernah jadi saudara kita. Ketika menteri kita mantan Dirut Bank Mandiri gitu ya, Pak Agus Martowardoyo, sehingga kita pernah punya baju biru Mandiri gitu. Kita ingat kita pernah punya baju Mandiri. Jadi kita pernah saudara sepupu atau saudara sepersusuan, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kita pernah bersaudara dengan Bank Mandiri. Dan DJPB sendiri di tahun ini kita memperkenalkan jargon kita, interest gitu ya, Indonesian Treasury, yang kalau kita jabarkan akronimnya dari integrity, teamwork, responsif, elaboratif, smart, dan service gitu. Nah, kita lihat responsif dan service ini yang mungkin hari ini juga akan kita terima pembelajarannya, mengingat kembali apa yang sudah selama ini kita kerjakan, dan mungkin ada peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh teman-teman di perbankan yang mungkin juga perlu kita pelajari bersama. Nah, harapan kita tentunya dengan pelatihan hari ini kita bisa meningkatkan pelayanan yang terus-menerus kepada stakeholder, karena sebenarnya
walaupun misalnya kita pelayanannya meningkat, kadang tuntutan stakeholder tuntutannya jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita berikan. Nah, ini juga nanti juga sesuatu yang mungkin perlu kita diskusikan dengan teman-teman Bank Mandiri, bagaimana menghandle misalnya stakeholder yang harapannya sangat tinggi misalnya gitu ya. Sementara misalnya batas kemampuan kita cukup terbatas misalnya seperti itu. Mungkin akan ada trik-trik dalam menghadapi mitra-mitra yang ya, overestimate lah dalam mengharapkan layanan kepada kita. Nah, kesempatan hari ini makanya teman-teman gali lah ilmu dalam-dalamnya, tanya kepada narasumber supaya kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan internalisasi service excellence kepada para pegawai di lingkup Kanwil DJPP dinyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Indra yang telah menyampaikan kata sambutan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita di acara puncak kita sore hari ini, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu internalisasi service excellence. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Ibu dari Bank Mandiri untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yel-yel mandiri nggak? Semangat pagi. Apa kabar? Sudah cukup sampai di situ. Karena belakangnya Bank Mandiri terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Ya. Yang saya hormati Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kepri dengan Bapak Indra Suparyanto. Selamat sore Pak. Hadir bersama kita secara daring Bapak Iwan Kurniawan, Kepala KPPN Kota Batam, secara online Kepala KPPN Tanjung Pinang, dan para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPP Provinsi Kepulauan Riau, serta Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Izin perkenalkan Pak, tak kenal maka tak sayang. Saya Anita Handayani Harahap, selaku Branch Manager Batam Sekupang Marta Dinata. Sore ini kami lengkap bawa tim baik dari cabang maupun dari area. Dari cabang ada Ibu Dinar sebagai BSM. Dari area yang memfasilitasi atau yang menaungi government dengan Ibu Nani, GBO kita. Ibu Dita selaku SQO, Service Quality Officer. Jadi di Bank Mandiri itu ada Service Quality Officer yang dikepalai oleh SQO di area. Dan dari OTBR Pak Gusti terkait produk nanti. Hadir juga perusahaan anak kita karena kemarin Bapak ada tanya terkait tabungan investasi ya, Aksa Mandiri, Bu Elfrida. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bank Mandiri untuk memberikan atau mengisi materi terkait service excellence. Selain itu, dari hati saya yang paling dalam, saya juga mengucapkan terima kasih Pak buat support kerjasamanya selama ini kepada Bank Mandiri. Kalau bicara industri perbankan, pasti tidak lepas dari dua hal ya, service dan sales. Maka pada sore hari ini, izin kami menyampaikan yang dibawakan langsung dari SKU kita terkait service excellence dan beberapa produk yang kiranya dibutuhkan, bisa memfasilitasi transaksi keuangan, dan lain-lain terkait kenyamanan juga, aplikasi suka nanti mungkin masuk ya ke dalam pemaparan. Jadi kalau produk di Bank Mandiri itu banyak Pak, Bapak Ibu, ada sekitar kalau produk retailnya aja sendiri ada sekitar 30-an. Tapi mungkin sore hari ini kita padatkan di 3-4 produk atau aplikasi yang saat ini lagi istilahnya lagi happening lah di Bank Mandiri. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih Pak. Untuk mempersingkat waktu, service excellence, materi service excellence akan dibawakan oleh Ibu Dita. Silakan Bu Dita.
Baik, terima kasih Bu Anita. Selamat sore Pak Iwan Kurniawan, selaku Ketua KPPN Kota Batam. Kemudian ada secara online ya Pak Indra Suparyanto dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Dita Vivian. Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa cukup memanggil saya Dita. Saat ini saya menjabat sebagai Service Quality Officer di Bank Mandiri khususnya area Batam. Terima kasih atas kesempatannya karena di sini nanti saya akan memaparkan tentang standar layanan yang ada di Bank Mandiri, mulai dari customer service, teller, dan security, yang mana sudah kami terapkan dan harapannya ini juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu di KPPN Kota Batam. Baik, langsung saja kita ke materi pada sore hari ini. Boleh next. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita dihadapkan dengan gambar seperti ini, kira-kira apa yang ada di benak kita ya Bapak Ibu? Kira-kira apa sih yang terlihat dari gambar ini? Boleh bantu saya? Pak Iwan, apa kira-kira Pak? Makasih Pak. Kira-kira Pak ikan, selain itu apa ya Bapak Ibu? Kenapa? Air, oke. Lanjutnya? Batu, oke. Ada lagi? Maka kita next. Boleh lanjut, Mas? Selanjutnya yang terlihat, Bapak dan Ibu, sawah. Kemudian, rumah. Pohon, oke baik, boleh lanjut. Baik, tadi Mbak yang tadi ya, bilang kalau ada air. Benar, kenapa kita nggak sebutin kalau di gambar-gambar tadi itu ada air, ada udara? Karena apa? Karena itu semua nggak ada wujudnya. Sama kayak servis, sama kayak budaya, dia tuh nggak ada wujudnya. Tapi bisa kita semua itu rasain. Nah itulah makanya budaya itu menjadi hal yang penting karena itu bisa nantinya akan dirasakan. Next. Boleh next. Kemudian apa sih jadinya itu culture? Tadi kan dia nggak bisa dilihat, tapi kita bisa rasain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa culture atau budaya perusahaan itu adalah prinsip yang memang kita yakini itu baik dan juga benar dalam mencapai tujuan perusahaan kita. Oke, next Mas. Karena kita sekarang berbicara tentang service excellence, kita tanya mengapa service itu menjadi hal yang penting. Boleh next Mas. Khususnya untuk di Bank Mandiri itu sendiri, mengapa servis penting? Yang pertama karena adanya kompetisi. Seperti yang kita ketahui, bank itu di Batam aja cukup banyak ya, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, makanya penting kita untuk meningkatkan kualitas servis kita. Kemudian selanjutnya adalah customer expectation. Dengan tingginya, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, makanya perlu customer expectation nasabah itu semakin meningkat, sehingga kita perlu untuk meningkatkan servis kita. Selanjutnya adalah competitive advantage expectation. Jadi servis yang baik itu merupakan keunggulan yang spesifik. Mengingat saat ini produk itu relatif sama. Karena setiap bank ya Bapak dan Ibu pasti kayak Bank Mandiri dengan bank yang lain, nah itu pasti sama tuh produknya, ada tabungan, ada giro, sama. Jadi gimana sih supaya kita itu berbeda dengan bank-bank yang lain? Ya tadi kita ambil dari sisi service excellence-nya. Kemudian yang terakhir adalah job desk. Karena kita sebagai customer service, makanya service itu menjadi hal yang penting untuk selalu ditingkatkan sehingga menimbulkan customer experience yang menyenangkan. Boleh lanjut?
Tadi apa itu service? Seperti di sini terjelas bahwa service itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nasabah dan melampaui apa yang jadi harapan nasabah. Jadi ketika kebutuhan nasabah itu terpenuhi dan juga kita bisa melampaui apa yang telah diharapkan oleh nasabah. Next, Mas. Jadi ini ada beberapa sumber. Jadi definisi service itu sendiri adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi customer dan juga melampaui apa yang mereka harapkan. Jadi ketika kayak nasabah itu datang di Bank Mandiri, nasabah itu dia mau ganti kartu, misalnya kartunya rusak, nasabahnya itu punya usaha. Nah di situ kita bisa menyelesaikan dulu problem nasabahnya itu apa, kemudian kita bisa tawarkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Boleh next. Nah, kemudian kita boleh lihat kira-kira persepsi Bapak dan Ibu mengenai gambar di sini apa ya? Boleh next. Ada maskapai, satu Garuda Indonesia dan satu Lion Air. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Kalau Garuda deh. Tiketnya mahal, tapi sebanding ya Pak dengan pelayanannya, betul. Ketika produk dan servisnya itu sejalan, sebanding, itu sepertinya kita puas. Tapi beda halnya kalau misalnya udah tiketnya mahal, terus dapat pelayanannya nggak baik pula, kayaknya itu pasti jengkel banget. Nggak akan dapat itu yang namanya customer experience yang menyenangkan. Oke, boleh. Selanjutnya, jadi siapa sih yang kita sebut customer? Boleh, Nes? Jadi customer ini kami bagi menjadi dua, ada customer pasif dan juga ada customer aktif. Dimana kalau customer pasif itu adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dia datang, apa yang dibutuhkan, nah itu customer pasif. Tapi kalau aktif adalah siapapun yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kayak di Bank Mandiri mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lain, kayak kami ada di bagian SMI, ada di bagian AKSA. Nah itu kan sama-sama kita punya tujuan yang sama untuk mencapai sebuah target. Next. Kemudian tipe customer itu sendiri selain itu ada internal customer dan juga external customer. Jadi di dalam memberikan pelayanan, kami juga berinteraksi dengan pihak lain, kayak kami membutuhkan dokumen, seperti cek, itu kami ada pihak unit terkait yang namanya BOC. Di situ kan kami juga melakukan pelayanan BOC, melayani cabang-cabang. Nah itu internal customer. Tapi kalau external customer itu contohnya di Bank Mandiri berarti itu adalah nasabah. Nasabah yang datang yang kami layani itu adalah external customer. Next. Kira-kira nih Bapak dan Ibu kalau misalnya datang ke Bank Mandiri tapi yang ngelayaninnya kayak gini. Enak enggak ya? Hah? Balik lagi. Siap ya Pak kalau dilayani dengan jutek kayak gini? Oh saya emang nggak mau. Nggak mau ya Bapak dan Ibu, kayak serem. Saya pun kayak ngerasa, aduh nggak enak gitu melayaninya. Iya gitu. Karena harusnya nggak seperti ini ya Bapak dan Ibu, nggak. Apalagi yang bergerak di bidang jasa, saya rasa teman-teman KPPN juga yang di customer service-nya juga nggak mungkin lah ada yang kayak gini ya Bapak dan Ibu. Next boleh. Harusnya seperti ini. Senyum. Karena apa? Remember, first impression itu are the best impression. Jadi kesan pertama nasabah itu datang, ya itulah best impression dari kitanya. Jadi jangan kayak gambar sebelumnya. Next. Nah, karena itu tadi, service itu intangible. Service itu nggak kelihatan wujudnya, tapi kita rasain. Kayak kita ngelihat tadi yang si Susana itu, dia kan nggak kelihatan. Ya wujudnya cuma kayak gitu, cuman yang kita rasain kan nggak enak. Next. Oke, untuk service dan customer experience, from the customer point of view, service is experience. Jadi service itu didapatkan dari pengalaman nasabah itu ketika dia mulai datang sampai dengan dia pulang. Boleh next. Nah, dengan adanya itu perlu adanya service quality. Jadi di Bank Mandiri dibentuk adanya service quality untuk mengontrol teman-teman dengan harapan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan nasabah dan melampaui apa yang diharapkan nasabah dengan memperhatikan 4P. Product, people, process, dan place. Boleh next?
Nah, untuk di Bank Mandiri itu sendiri kita punya standar layanan mulai dari sikap, skill, dan penampilan. Untuk sikap itu ada greeting, ada sikap kita dalam melayani, dan ucapan terima kasih. Jadi sikap dalam melayani ketika ada nasabah komplain ya kita diajarkan untuk selalu empati terhadap apa yang dihadapi oleh nasabah. Kemudian skill, yaitu adalah kemampuan ketika kita melayani customer yang datang di cabang. Kemudian kecepatan. Jadi diharap kita juga punya ada SLA dalam melayani sehingga nasabah itu kalau kita cepat dilayani kan dia lebih merasa puas. Kemudian penampilan dari mulai dandanan sampai pakaian kita dan kondisi meja kerja kita itu juga ada standarnya di Bank Mandiri. Boleh next. Nah, untuk sikap mengawali layanan itu sendiri, di sini ada salam, selamat pagi, siang, atau sore. Sesuaikan waktu sapaan kita. Kalau dari jam 7 sampai jam 10.59 kami masih sebutnya pagi. Kemudian 11 sampai jam 14.59 itu kami sebut siang. 15 sampai pukul 18 itu sore. Kemudian ada sapaan pelanggan, Bapak atau Ibu. Dan sekarang di Bank Mandiri juga diperbolehkan untuk memanggil Mas atau Mbak. Kadang yang untuk yang masih muda-muda mereka enggan sekali untuk dipanggil Bapak dan Ibu. Jadi sekarang kami juga diperbolehkan Mas, Mbak, atau Cici dan Koko, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kemudian tak lupa untuk selalu senyum, jabat tangan, perkenalkan diri, tanya nama pelanggan, dan tawarkan bantuan. Izin saya role playkan sebentar. Jadi kalau misalnya seorang customer service, dia pasti akan berdiri untuk menyambut nasabahnya, panggil nasabahnya, Bapak atau Ibu silakan. Selamat pagi dengan Dita Customer Service, dengan Ibu siapa? Baik Ibu, silakan duduk. Nah, kami nggak lupa juga untuk selalu duduk. Setelah duduk kami minta nomor antriannya. Boleh saya minta nomor antriannya? Setelah itu baru kami tanya, Pak, misalnya Pak Iwan sehat Pak. Selanjutnya ada yang bisa saya bantu Pak Iwan? Nah itu untuk di sikap awal layanan. Nah, penting itu kita untuk perhatian selama melayani. Jadi selama melayani kita harus selalu fokus sama customernya. Kita diperbolehkan untuk meninggalkan nasabah kalau di kami itu dengan interupsi sebanyak 1 kali dan selama 5 menit. Next, boleh. Kemudian di akhir layanan kita juga punya standarnya, yaitu tawarkan bantuan lagi, ada lagi Bapak atau Ibu yang bisa dibantu, ucapkan terima kasih, tak lupa untuk selalu tersenyum, salam, dan berdiri. Jadi ketika sudah selesai, baik Pak Iwan, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada. Terima kasih Pak Iwan, hati-hati di jalan. Semoga Pak Iwan sehat selalu. Selamat sore. Nah biasanya seperti itu untuk sikap akhir layanan yang ada di Bank Mandiri. Boleh next. Kemudian untuk berjabat tangan. Nah kalau berjabat tangan ini dulu sebelum pandemi, seorang customer service itu wajib menjabat tangan nasabahnya. Cuman karena kita ini sekarang pandemi, makanya kita kalau di Bank Mandiri sekarang ada namanya salam namaste. Jadi menyatukan kedua tangan di depan customernya. Di awal dan di akhir layanan. Seperti itu. Boleh next. Kemudian untuk telepon, kami juga punya standarnya. Boleh di next. Itu ada etika ketika kami menerima telepon dari nasabah, yaitu kami harus angkat teleponnya di maksimal itu dering ketiga. Dan itu juga ada standarnya ketika mau ngangkat, selamat pagi dengan Dita Customer Service Cabang Panbil, ada yang bisa saya bantu? Jadi seperti itu. Next, untuk penampilan, karena kita sekarang ini yang dijual adalah jasa service, makanya penampilan itu penting. Gimana kita bisa menampilkan look dengan sebaiknya, dengan sebaik mungkin di depan para customer ataupun nasabah kita. Kira-kira kalau kita kayak gini nih, pede nggak ya Bapak Ibu untuk melayani nasabah atau customer di KPPN? Gak enak rasanya ya? Gak enak ya Pak Iwan? Kayak ada bau badan gitu ya. Kalau misalnya kita mengalami hal seperti ini ya pastinya kita harus mandi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai layanan mandi dulu. Nggak lupa untuk kalau memang agak berlebih memakai deodoran dan menggunakan parfum ketika melayani. Itu nggak enak juga nanti kalau misalnya ada nasabah komplain perihal bau badan pegawai. Boleh next. Nah, kemudian kalau pria, ya standarnya seperti ini, dia harus klinis. Kalau kami tidak diperkenankan untuk berkumis dan berjenggot.
Baju kita sudah ada standar PSN-nya untuk di Bank Mandiri. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Next. Kalau untuk wanita, kalau kami yang tidak berjilbab itu wajib cepol. Kalau dia berjilbab berarti dia harus dimasukkan jilbabnya. Tak lupa harus selalu senyum dan percaya diri ketika menghadapi nasabah. Boleh next. Nah, hindarilah sikap-sikap kayak gini ya Bapak Ibu, jangan pula kita lagi layanan sibuk pula kita untuk bercerita pula dengan rekan kita. Terus atau pula kita pada saat mau melayani itu ketiduran pula. Kadang udah terlalu capek pekerjaan di rumah, kita ketiduran. Jaga dia Bapak Ibu, boleh next. Nah tapi seharusnya ya seperti ini, kita kelihatan helpful. Nasabah kalau kita kelihatan helpful, tersenyum, ramah, kayaknya itu memang customer experience yang wow pasti akan didapatkan. Boleh next. Jadi apa itu customer experience? Jadi customer experience itu adalah perception that customer have interaction with an organization. Jadi ketika nasabah itu datang, berinteraksi dengan pegawai cabang, melihat kondisi cabang, apa yang dilihat, didengar, dirasakan itu adalah customer experience. Next. Terus apa sih pengaruhnya experience yang buruk di era konektivitas sekarang ini? Nah seperti kita ketahui sekarang itu Instagram itu aja sudah terhubung dengan WA, dengan Facebook, jadi itu 2 kali lipat. Jadi kalau udah ada yang berita buruk, cepat sekali menyebarnya. Boleh next. Makanya oleh karena itu kita perlu menciptakan pelayanan yang wow. Jadi ketika nasabah yang berbentuk hati, jadi dia itu sangat terkesan dan dia bisa memberikan pengalaman yang positif dan menceritakan 2 kali lipat lebih baik ke next nasabahnya. Boleh next. Nah, pentingnya service excellent itu sendiri yang pertama tentunya akan menyebabkan untuk nasabah itu selalu loyal. Jadi kalau misalnya nasabah itu puas dengan Bank Mandiri, nasabah pasti mau merekomendasikan dan tentunya kinerja perusahaan kami akan meningkat. Next. Perlu diingat bahwa kalau di kami itu customer itu kadang dia datang itu tidak selalu memberikan produk, tapi memang ingin memilih untuk melihat dari pelayanan yang diberikan. Boleh next. Nah, communication skill. Jadi di dalam melayani pelanggan juga kita butuh untuk pemilihan kata untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik kepada para nasabah. Karena komunikasi itu adalah kunci dari bisnis kita. Next. Nah, suksesnya berkomunikasi itu yang pertama, kenali diri kita sendiri, di mana keunggulan kita, kemudian kenali customer-nya, dan juga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Boleh next? Boleh next? Nah, jadi hindari untuk kata-kata yang killer word. Bu, ada yang bisa dibantu? Terserah. Kok terserah gitu ya kan? Jangan Bapak Ibu, jadi pilih kata-kata yang misalnya nih, Mbak ini kayak mana ya, saya ini nggak tahu, kok bisa tiba-tiba rekening ini kan. Nah CS-nya kebetulan pula baru. Jangan bilang CS-nya itu harus, saya nggak tahu Bu. Nah itu kayaknya bukan sebuah penyelesaian masalah, tapi sebagai seorang customer service yang profesional dan ingin menciptakan customer experience, jika memang kita tidak tahu di kondisinya itu bisa, mohon maaf Bapak dan Ibu izin saya tanya ke unit terkait. Nah itu lebih terlihat profesional. Boleh next? Kemudian gunakan bahasa-bahasa layanan yang memang selalu positif. Boleh next? Dan ingat untuk selalu tips. Tone, intonation, pitch, and speed. Jadi ketika melayani nasabah, selamat pagi dari customer service, nggak enak, nasabahnya nggak dengar, terus dia juga, ini kenapa sih nasabahnya, kenapa sih CS-nya gitu. Jadi perhatikan ketika kita melayani nasabah, tone, intonation itu penting. Bapak silahkan, nah gitu sepertinya. Boleh next. Nah komunikasi yang efektif itu harus selalu bersifat positif, kemudian respect, gimana kita bisa terlihat membantu orang lain, kemudian active listener, jadi dengarkan apa yang menjadi keluhan nasabah, kemudian humble, yaitu kita selalu rendah hati, audible dan juga empathy, jadi ketika nasabah itu datang atau customer itu datang memang memiliki masalah, kita harus bersikap empathy. Boleh next? Nah untuk customer experience, jangan lupa untuk selalu
teliti kembali grooming. Grooming jadi penampilan kita pada saat mau melayani, diteliti kembali. Kemudian perhatikan bahasa verbal. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang memang positif, baku gitu. Dan selanjutnya adalah evaluasi attitude. Yaitu jangan lupa untuk selalu tersenyum karena kita adalah seorang customer service. Demikian presentasi dari saya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, Mbak, nama saya Desi Yetisari. Panggilannya Desi, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi saya ada kurang jelas gitu. Ada dua jenis customer, satu yang pasif, satu yang aktif. Yang pasif itu yang membutuhkan layanan kita, sedangkan yang aktif itu yang memang kita butuhkan untuk mencapai target dan kinerja kita. Nah, itu kalau di Mandiri sendiri, contoh perbedaannya itu customer yang seperti apa? Karena yang kalau kita tahu kan biasanya kalau nasabah yang ke Mandiri itu kan pasti kan emang nasabahnya Mandiri yang memang mau siapapun dia kan pasti dibutuhkan untuk pencapaian target. Dan karena kalau di KPPN sendiri itu sepertinya kami itu tipe stakeholdernya itu yang pasif dan juga aktif gitu. Mereka satker membutuhkan layanan kita dan kita juga membutuhkan satker dalam pencapaian target kinerja kami seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah alat ukur di Bank Mandiri untuk menilai tingkat kepuasan dari stakeholder Bank Mandiri? Itu dia, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Boleh kembali yang di slide yang aktif dan pasif itu ya Mbak. Baik, berarti kalau dari Bank Mandiri itu sendiri, kalau pasif itu kan adalah nasabah yang membutuhkan layanan kita. Berarti itu adalah nasabah-nasabah yang datang ke cabang. Itu kami golongkan sebagai nasabah pasif. Dia termasuk ke dalam external customer. Tapi kalau yang aktif itu adalah yang kayak seperti kalau kami, itu kan ada unit bisnis lain yang sama-sama yang kami ingin mencapai tujuan yang sama. Kayak kami tuh ada bagian SMI, ada bagian mikro, ada bagian aksa, itu sama-sama customer yang kami punya tujuan sama, itu untuk mencapai nasabahnya. Jadi termasuk ke dalam internal customer. Kira-kira yang pertanyaan satu udah menjawab. Jadi kalau misalnya yang pasif itu dia tergolong ke eksternal customer, tapi kalau yang aktif ke dalam internal customer. Pasif, karena kan dia memang membutuhkan kita. Dan ya kalau di luar yang lain itu berarti dia yang ya betul. Cuman kan perlu ada effort dari kami yang ada di bagian belakang ini kan yang tadi SMI, kalau nggak dijelaskan oleh pihak SMI, kalau kita nggak ada berkoordinasi dengan unit terkait mikro atau aksa, target itu kan nggak bisa tercapai. Betul. Kemudian kalau yang kedua, tolak ukur ya. Kalau kami itu menggunakan namanya MRI, Mas Mystery Shopper ya. Jadi memang ada standarnya yang akan diukur. Jadi kami punya checklist apa yang harus dilakukan seorang customer service, teller, dan security. Tugasnya MRI adalah datang ke cabang tanpa diketahui oleh pegawai cabang bahwa dia adalah surveyor dari kami. Itu untuk menilai kualitas kami apakah memang checklist yang telah disediakan oleh Bank Mandiri telah dilaksanakan oleh teman-teman frontliner yang ada di cabang. Iya betul. Iya. Jadi banyak case yang memang akan terjadi. Cuman memang semua sudah disediakan checklistnya dari CS, teller, dan security. Gitu. Apakah sudah menjawab Mbak Desi? Udah ya. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya mungkin? Oh iya Kak. Udah nanya. Souvenir berupa imani. Imani isinya 50.000. Imani ini bisa digunakan di Indomaret, Alfamart, dan sepertinya di bandara udah bisa juga ya buka apa ininya parkir di Bandara Hang Nadim. Nah di tap imaninya udah bisa. Ya Mega Mall. Nah dengan catatan ya Bapak Ibu,
agak minta ini. Jadi nanti pada saat kita kasih imani ada syarat dan ketentuannya. Iya berlaku. Tapi tidak menutup kemungkinan juga boleh nanti teman-teman yang mengikuti secara online, boleh juga Kak Dita nanti dibuka pertanyaan, nanti juga boleh. Untuk hadiah kan kita nggak mungkin kirim ke sana, mungkin nanti bisa dititip di teman-teman KPPN Kota Batam. Dengan catatan nanti kita minta dibuka apakah sudah ada livin-nya. Satu syaratnya ya. Mudah saja kan? Iya, mudah saja kan Bapak Ibu. Izin ya Pak Teguh, Kepala KPPN Tanjung Pinang dan Bapak Indra, Pak Kanwil, boleh rekan-rekan yang mengikuti online juga mengikuti ini. Imani dengan saldo 50.000, lumayan. Ya kan? Lumayan. Kedua, apa tadi Bu Anita kedua? Pertama kan livin kan? Nah, Oh, aktivasi. jika sudah ada livin, berarti maju ke syarat berikutnya, harus download Livin Merchant. Apa itu Livin Merchant? Nanti dijelaskan sama Bapak Gusti untuk produk digitalisasi Bank Mandiri. Nah, terus kedua lolos, maju lagi ke syarat berikutnya. Gampang-gampang kok Bapak Ibu. Habis itu mengikuti step yang ada di Livin Merchant. Jelasin lagi sama Bapak Gusti. Selesai step-stepnya, kita kasih voucher imani bersaldo 50.000. Gampang kan? Itu selingan dari saya. Terima kasih. Lanjutkan Kak. Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Jika ada yang mau bertanya, lumayan tadi 50.000 ya Kak. Lumayan itu 50.000. Kan Bu, ayo. Mumpung kitanya ada di sini. Kalau enggak kita lanjut ya dengan Pak Gusti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Indra sebagai Kepala Kanwil DJBP Provinsi Kepri dan Pak Teguh Kepala KPPN Tanjung Pinang dan Pak Iwan mungkin lagi sholat ya. Perkenalkan, saya Gusti Digja Ramadan, saya sebagai Officer Transaction Retail Banking. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Bank Mandiri tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dita tentang servis, kita bisa datang ke kantor cabang, kita bisa ngeliat bagaimana servisnya. Nah, sekarang bagian saya adalah menyatukan teknologi itu dengan servis. Baik, ada satu mobile banking kita yang namanya Livin Mandiri. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu dong, Bapak Ibu ada yang udah punya Livin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100% ya kayaknya ya. Oke, siap-siap. Berarti nanti syarat pertama udah masuk ya, Kanani ya. Jadi nanti bisa dapat imani saldo 50.000. Oke. Oh, iPhone ada Livin by Mandiri. Enggak apa-apa, nanti kami kasih aja Bu ya. Oke. Oke. Jadi kami hari ini selain gini Bapak Ibu, sore-sore dingin gini hari Jumat kayaknya lebih baik kita pulang sebenarnya. Tapi terima kasih waktunya sudah menyediakan waktu di hari ini, di sore ini untuk tetap ada di sosialisasi kita. Karena kami sebenarnya mau bagi-bagi gimmick gitu. Tapi memang ada persyaratannya. Pertama kali dengarkan kami dulu sosialisasi sebagai bentuk ilmu pengetahuan yang bisa nanti diimplementasikan untuk kerja Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan tentang produk kita yang menjadi kiblat e-banking dari perbankan lainnya. Statement ini bukan diutamakan oleh saya ya, diutamakan oleh saya, tapi oleh salah satu pemenang Infobank kelas besar, yaitu Mitra Kasih Perkasa, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan e-banking lainnya, Livin adalah kiblat utama untuk e-banking. Kenapa? Karena next boleh. Nah,
Ini adalah overview. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Livin, pasti Bapak Ibu tahu ini semua. Kita di Livin, produk digital Bank Mandiri kita ada banyak. Ada Livin by Mandiri, super apps kita. Untuk produk personal, ada Kris yang bisa diproduksi oleh Livin Merchant. Jadi kita ini paling update adalah produk Kris Livin Merchant, yaitu suatu sistem kasir yang digunakan kita create khusus untuk UMKM. UMKM dari sisi yang paling sederhana, baik pedagang gerobak, dari sisi yang lebih meningkat baik cafe resto atau mungkin restoran besar, itu kita bisa membuat satu bentuk aplikasi pencatatan transaksi keuangan digital di kasirnya. Jadi fungsinya buat apa? Yang pasti untuk meningkatkan kelas dari UMKM. Nah, di situ fasilitas apa? Ada Kris, ada pencatatan terrecord semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengajuan pendanaan kredit, tidak perlu lagi kita harus melihat kemana transaksinya apa aja yang dijual, itu semua bisa melalui Livin Merchant. Nah, kemudian ada Kopra Cashlet. Kopra Cashlet adalah produk suatu portal untuk perusahaan. Jadi misalnya Bapak Ibu ada customernya, atau misalnya ada satker yang bisa punya ingin memiliki satu aplikasi yang bisa digunakan untuk perusahaan, itu bisa menggunakan ini. Lalu ada namanya Mandiri Edisi, familiar ya, kita punya Mandiri Edisi, di situ bisa kartu kredit, kartu debit, bisa pakai Kris juga, Kris dinamis, dan di situ juga bisa menggunakan program-programnya banyak. Hari ini aja nih, ada sekitar 20 merchant di Batam, semuanya diskon 30% menggunakan Livin Point di edisi Bank Mandiri. Lalu Mandiri e-commerce. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat hotel, booking online, itu menggunakan Mandiri e-commerce. Open API, contohnya apa? Misalnya contohnya adalah Traveloka, Shopee, kita langsung inline ke situ, pembayaran bisa melalui Mandiri. Lalu retail solution untuk omnichannel. Nah, omnichannel ini nanti akan saya lanjutkan. Ini bagian dari salah satu fitur yang paling menarik yang tidak dimiliki oleh fitur mobile banking bank lainnya, yaitu Suka. Next. Nah, maka itu kami senang sekali bisa berinteraksi, bisa menjadi mitra bagi KPPN untuk bisa menawarkan produk digital kita. Karena produk digital kita ini tidak hanya produk, tapi combine service juga di situ, solusi juga di situ. Next. Nah, ini merupakan evolusi dari mobile banking. Dulu kami punya yang namanya Mandiri Mobile kuno, tapi ini masih dipakai di bank lain katanya. Terus habis itu ada user interface-nya kita naik lagi agar kelihatan lebih menarik, lebih user friendly, dan kita yang terbaru adalah Livin yang kuning. Izin mau dari Tanjung Pinang seperti itu. Next boleh Pak. Nah, ini apa? Berarti bukan berarti. Oke. Terus pre-login. Sebelum login aja kita udah ada fitur yang bisa dipilih. Cek saldo bisa dipilih di situ. Selewat bisa di situ. Lalu dashboard, one dashboard. Satu dashboard, semua rekening bisa diakses situ, semua rekaman rekening koran bisa dilihat di situ. Lalu ada quick pick.
Jadi kita bisa daftarkan, kalau misalnya ada transfer rutin, kita bisa langsung bentuk jadi bentuk khusus yang bisa langsung kita pilih. Ada kris payment, dan sekarang sudah ada kris terima. Nah, fitur dari teman-teman di KPPN ini, Bapak Ibu di KPPN ini, bahwa sebenarnya hanya dengan Rp100.000 ya, juga ada namanya Livin Pay Letter, nggak Shopee aja, kita punya Pay Letter di dalam situ. Terus yang ketiga adalah yang ketiga adalah KSM. Pengajuan KSM kalau selama ini menggunakan pegawai yang datang menawarkan dan ngisi form, sekarang kita sudah melalui Livin sudah bisa mengajukan KSM. Ingat ya, ada 3 ya. Oke. Lalu Livin Round the World. Kemarin waktu bulan Agustus saya ke Singapura bersama teman-teman cabang, mengakuisisi sekitar 3.000 pegawai diaspora yang bisa bikin Livin di sana. Jadi sangat mudah, sangat cepat gitu. Kalau yang dulu kita harus pakai apa? Western Union atau misalnya jasa pengiriman antar luar negeri menggunakan mata uang asing, itu sekarang tidak usah. Semua bisa menggunakan Livin. Lalu di sini ada personalized promotion and push notification. Jadi kita sudah menggunakan AI. Kita sesuaikan dengan pilihan-pilihan atau sesuaikan dengan profil yang dimiliki oleh Bapak Ibu pengguna Livin. Dan promosi-promosinya akan disesuaikan dengan itu semua. Dan yang terakhir adalah, nah ini 70 fitur yang akan disampaikan. Nanti next kita akan ada fitur direct debit ke rekening orang lain. Selama ini belum ada kan? Coba bayangin kalau misalnya Bapak Ibu punya teman, susah ditagih hutangnya. Ayo, kita ngutangin teman, tapi nggak tahu susah ditarinya kan? Kita bisa pakai Livin loh. Kita bisa ngomong, oke, saya pinjamin ya GoPay, tapi tolong jawab konfirmasi dari Livin ini, yes, akan di auto debit setiap tanggal sekian, sebesar nominal sekian, terus habis itu langsung masuk ke rekening kita. Nah, tuh. Kenapa nggak dari tadi? Saya juga mikir gitu. Fitur itu akan ada dan pertama kali di Indonesia. Jadi kalau kita mau ngutangin teman, oke, boleh ngutang. Tapi tolong konfirmasi dari Livin saya ini di approve dulu, gitu. Oke? Jadi tinggal ketersediaan saldo aja. Kalau nggak ada saldo nggak bisa didebet juga sama aja. Itu nanti akan ada dan banyak lagi fitur yang bisa dimasukkan dalam Livin. Nah, makanya itu
Oleh karena itu sebenarnya Livin adalah kiblat bagi e-banking di perbankan di Indonesia. Oke, next. Sekarang saya ingin sampaikan, saya ingin bagi-bagi gimmick. Bagi-bagi gimmick tadi, gimmick apa Kak? 50.000, saldo 50.000 di e-money. Oke, ada berapa? Ada, harusnya semua bisa dapat ya. Oke, ada banyak lah pokoknya. Jadi Bapak Ibu yang join secara online juga bisa dengan mengajukan, dengan menjawab pertanyaan dari saya. Ini baru pertengahan itu ya, baru pertengahan materi ya. Tapi saya coba akan sampaikan satu pertanyaan yang bisa jawab akan dapat e-money 50.000. Pertanyaannya adalah, apa saja fitur pinjaman di Livin? Ayo buka livinnya aja. Silakan. Ada? Silakan. Ada yang bisa jawab? Tadi sudah ada disampaikan beberapa. Apa saja? Ada yang buka Livin nih, berarti sudah. Buka Livinnya. Buka Livinnya dulu. Ayo buka Livinnya. Kartu e-money itu dibeli normal 25.000, ada isi di dalamnya 50. Jadi total di sini adalah 75. Nilainya 25 dan isi pulsa isi dalamnya adalah 50. Ayo, Pak Yo. Ayo, ada? Ayo Kakak. Ada Kakak? 3 fitur Fitur di depan, Kak, Livin yang di bawah bisa untuk pinjaman. di bawah nomor rekening. Jika punya Livin dibuka, yang ada di bawah nomor rekening tuh ada penawaran apa aja? Yes, ada benar satu, ada lagi. Apa kira-kira? Pak, silakan. Dengan Bisa Bapak siapa? jawab. Ada 3 Pak. Pay letter, power cash ya. Oke. Ada lagi satu lagi Pak? Credit card. Credit card, power cash. Pay letter, power cash, kartu kredit atau kartu kredit. Satu lagi Pak. Tadi loh yang untuk karyawan. KSM. Udah Bapak. Boleh ada e-money-nya, boleh dikasih Ibu Dinar. Silakan, selamat kepada Bapak siapa? Bapak Taufik. Bapak Taufik, selamat ya Pak ya. Bapak bisa pakai itu di Indomaret, di Alfamart, di parkiran, semua bisa. Oke. Limited edition loh ini, serinya. Kalau dari yang join online kira-kira, ya udah, pertanyaan udah dijawab ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Nah, ini yang sebenarnya ini yang ingin saya tawarkan di rekan-rekan Bapak Ibu KPPN, bahwa ini sebenarnya paling sesuai dengan profil dari Bapak Ibu KPPN, yaitu ada Livin Investasi. Kalau Bapak Ibu buka boba Livin Investasi, di situ ada lebih dari 100 produk reksadana dan Bapak Ibu bisa lihat kinerjanya di situ. Ada yang pasar uang, ada pasar yang misalnya risikonya moderat, ada pasar ada reksadana campuran, ada reksadana saham, bisa disesuaikan. Dan kita bisa lihat kinerjanya. Dari misalnya kita taruh di 100.000 menjadi berapa. Itu kita bisa lihat simulasi seperti itu. Dan ada banyak programnya. Next. Nah, ini Livin Suka yang saya jelaskan tadi. Di Livin Suka ada semuanya, beli tiket pesawat, beli tiket konser, semuanya ada di situ di Livin Suka. Beli oleh-oleh di Livin Suka. Sebentar lagi kayak Wiwika sama cake pisang villa juga bisa diorder di situ. Next. Nah, ini adalah bentuk dari promo kita. Sampai dengan 50%. Kalau Bapak Ibu melihat ada toko, ada 10 card senilai ini, Bapak akan mendapat cashback sampai dengan 50%. Next. Nah, ini adalah bentuk kerjasama kita, yaitu member get member. Member get member adalah Bapak Ibu memiliki kode referral yang direferalkan kepada temannya yang belum punya Livin, belum punya rekening mandiri, dan itu akan mendapatkan insentif sebesar 25.000 dan bisa diundi hingga mendapatkan iPhone. Itu untuk next. Yang ini mungkin lebih detail nanti. Oke, next. Nah, ini ada lebih dari 8 negara yang bisa mengakses Livin by Mandiri. Jadi semua diaspora yang ada di Indonesia, Bapak Ibu kalau misalnya ke Singapura, nggak usah khawatir, masih bisa bertransaksi menggunakan Livin by Mandiri. Oke. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kami Bank Mandiri memberikan solusi secara komprehensif
dari sales, dari service, dari produk, semuanya bisa kita joinkan dalam bentuk aplikasi digital yaitu Livin by Mandiri. Next, setelah ini, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-money tidak harus menjawab pertanyaan dari saya lagi. Tapi Bapak Ibu silakan mencoba aplikasi Livin Merchant, bisa download dan coba krisnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing transaksi Rp1.000 saja. Ya. Atau sukarelawan mau? Ada yang sudah punya Livin Merchant? Livin Merchant warna biru. Jadi bisa diinstal di Play Store. Livin Merchant. Iya, Livin Merchant. Warna biru. Kalau Livin yang internet banking warna kuning. Coba fitur ada yang di dalamnya ada fitur coba kartu kredit, pengajuan kartu kredit. Ya. Di dalam Livinnya. Atau coba fitur investasi, ada nggak? Ada fitur investasi. Sudah pernah daftar sebelumnya investasi? Sudah punya portofolio di situ? Sudah. Ini boleh test drive karena boleh, udah ada, silakan. Karena lagi daftar Livin Merchant-nya. Oh, boleh. Nanti kita udah siapkan nih, sudah saya deketin untuk dapatkan e-money-nya. Oke, baik. Dia berhak dapat e-money, maka saya deketin. Tapi mungkin sambil menunggu ya, Bu Dinar, kita dengerin dulu presentasi kita dari rekan anak perusahaan kita, boleh? Ya, boleh, karena waktu juga Bapak Gusti. Ya, silakan. Siap. Selanjutnya, Bapak Ibu yang join secara online, kita akan ada presentasi dari anak perusahaan kita, investasi Aksa Mandiri. Silakan, Elvira. Selamat sore Bapak Kurniawan. Selamat sore buat Bapak-Bapak yang join ini online. Dan selamat sore juga buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Elfrida Simanjunta dari Aksa Mandiri. Aksa Mandiri itu sendiri anak perusahaan dari Bank Mandiri. Kalau yang untuk Aksa Mandirinya, dia membidangi untuk produk asuransi. Baik Pak, mohon izin untuk slide-nya. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini dan yang join online nggak asing lagi ya dengar kata-kata Aksa Mandiri. Atau sebagian Bapak Ibu yang hadir di sini sudah punya untuk produk Aksa Mandirinya. Sudah punya atau sudah pernah komplain jangan-jangan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan sebagian dari produk Aksa Mandiri. Untuk sore hari ini, saya akan sharing mengenai produk yang terbaru dari Aksa Mandiri. Mungkin produk ini bisa nantinya sebagai perencanaan dari Bapak Ibu untuk memberikan proteksi bagi keluarga Bapak Ibu nantinya yang ada di rumah. Untuk produk Aksa Mandiri yang saya akan sharingkan itu dari Mandiri Flexi Proteksi. Untuk Mandiri Flexi Proteksi ini biasanya ada beberapa alasan yang sering dilontarkan oleh nasabah kenapa tidak mau ikut untuk asuransi. Salah satu alasannya itu premi asuransi mahal. Saat ini banyak asuransi memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah tersebut. Yang kedua, menunggu memasuki usia tua. Sebenarnya Bapak Ibu kita tidak perlu menunggu usia tua baru ikut asuransi. Karena kenapa? Sebelum usia tua, pasti ada yang namanya terjadi resiko kehidupan. Resiko kehidupan itu bisa resiko sakit penyakit,
resiko keuangan ataupun resiko tutup usia. Dan biasa alasan yang paling umum itu sudah memiliki proteksi dari kantor. Asuransi bukan hanya memberikan proteksi kesehatan. Biasa proteksi yang kita dapat dari kantor itu asuransi kesehatan berupa asuransi ataupun BPJS. Dan yang selanjutnya alasannya belum paham manfaat asuransi. Bapak Ibu di tempat ini ada yang paham dengan asuransi? Pasti semua udah familiar ya Bapak Ibu untuk asuransi itu apa. Sedangkan asuransi Mandiri Fleksi ini memberikan banyak manfaat. Salah satunya itu pembayaran yang sangat fleksibel. Yang kedua, premi yang kita bayarkan itu akan kembali full. Jadi tidak ada potongan sama sekali, tetapi pengembaliannya full. Untuk jangka waktunya juga sangat fleksibel. Nanti di produk ini untuk pembayarannya juga sangat terjangkau Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau untuk jangka waktu dari produk ini itu ada dua. Jangka waktu pembayaran 5 tahun dan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun. Untuk jangka waktu pembayaran 5 tahun ini, pengembalian preminya itu nanti di tahun ke-8 sebesar 110%. Misalnya, saya ikut Mandiri Fleksi Proteksi jangka waktu 5 tahun. Saya ambil premi yang terendah. Premi yang terendah itu misal 500.000 setiap bulannya. Nanti saya bayar selama 5 tahun. Ketika tidak terjadi resiko apapun selama 8 tahun ke depan, maka premi yang saya bayarkan selama 5 tahun, 500.000 per bulan, itu nantinya di tahun ke-8, di akhir tahun ke-8, akan dikembalikan sebesar 110%. Tidak ada potongan apapun. Namun, ketika dalam proses berjalan, misalnya saya hari ini ikut asuransi Mandiri Fleksi Proteksi, dan sudah berhasil dananya terdebet, terjadi resiko tutup usia. Maka ahli waris saya akan mendapatkan uang pertanggungan dari asuransi AXA. Bukan premi yang 500.000 yang saya bayarkan tadi yang dikembalikan, tetapi uang pertanggungan jiwanya. Berapa besar nominal asuransi jiwa yang akan didapatkan ahli waris saya? Itu minimal yang akan didapatkan 100 juta. Untuk uang pertanggungan itu bisa lebih, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing Bapak Ibu. Sedangkan yang untuk jangka waktu pembayaran yang 10 tahun, pengembalian preminya nanti di tahun ke-15 senilai 120%. Kalau untuk jangka yang 10 tahun ini, preminya di bawah 500.000 per bulannya. Dimulai dari 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahunnya. Jadi sangat terjangkau sekali untuk preminya ini. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti AXA Mandiri, udah bayar 10 tahun pada saat datang ke bank, mungkin FA-nya yang ada di Bank Mandiri pernah menjanjikan nanti 10 tahun dananya akan senilai ini. Tapi sekarang tidak demikian Bapak Ibu. Karena memang kalau untuk produk yang dulu itu dia lebih ke produk investasi. Jadi yang namanya produk investasi pasti banyak biaya yang terpotong. Artinya dari premi yang Bapak Ibu bayarkan, kok uang saya habis, tergerus habis. Sebenarnya itu tidak habis, tapi kan ada biaya yang harus ditagihkan setiap bulannya. Itu biaya asuransi jiwanya, biaya pengelolaan untuk investasinya. Sedangkan kalau untuk produk yang sekarang itu produk endowment. Sama dengan kita kayak membuka deposito. Kalau kita cuman untuk membuka deposito kan nominalnya lebih besar. Sedangkan kalau untuk asuransi dengan 500.000 kita sudah berinvestasi sekaligus juga kita sudah diproteksi untuk asuransi jiwanya. Mungkin untuk sore hari ini saya mempresentasikan untuk produk yang Mandiri Fleksi Proteksi. Kira-kira Bapak Ibu ada
yang harus dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah ikut, tapi sudah komplain atau polisnya sudah tutup, bisa juga untuk dipertanyakan. Iya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pertanyaan Bu, terkait apa asuransi jiwa ya. Apakah ini combine dengan kesehatan dan sebagainya? Lalu biasanya apakah untuk memasuki itu dia ada profiling lagi seperti itu? Baik Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Untuk produk Mandiri Fleksi Proteksi, bisa dia dikombin dengan asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Kalau terkait untuk asuransi kesehatannya, nanti pasti tentunya Pak ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Kalau misalnya dari pertanyaan itu ternyata nasabah menjawab tidak, berarti tidak perlu yang namanya medical check up Pak. Kalau ternyata dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan, salah satunya nasabah menjawab iya, berarti nanti dari sistem aksa underwriting-nya itu nasabah kena yang namanya medis. Kalaupun ternyata nasabah medis itu dibayarin sama aksa mandiri. Kalau nantinya aksa mandiri yang menolak, biaya medis itu gratis Pak. Tidak ditagih dari nasabahnya, tidak dipotong dari premi yang sudah terdebat. Oh, jadi risk profile-nya tergantung preminya nanti Bu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau dipertanyakan? Atau dari Bapak Ibu yang join online saat ini? Oh iya Pak, dipersilakan Pak, Pak Kurniawan. Ya, Bu, tadi kan kalau ditolak gratis. Iya Pak, benar. Kalau Pak. diterima bayar. Kalau diterima nggak bayar berarti Bapak sudah aktif di aksanya. Jadi kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, apapun resiko penyakit Bapak sudah ditanggung oleh aksa mandiri. Jadi yang medical check up-nya tadi diterima maupun tidak gratis. Gratis Pak. Berarti nih teman-teman kalau mau medical check up bisa nih. Boleh Pak. Iya kan? Pakai fasilitas aksa mandiri. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kurniawan. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Atau misalnya kira-kira tahu nih aku ada penyakit, ikut dulu deh aksa. Kalaupun ketahuan kan pasti nanti nggak disetujuin juga. Boleh saja Bapak Ibu. Mumpung aksa mandiri memberikan medical check up gratis di Prodia. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa join dengan Mandiri Fleksi Proteksi ini. Misalnya nih kira-kira saya kan masih lama pensiun, atau misal anak saya udah masih SD, bentar lagi mau kuliah. Bisa juga Bapak Ibu mengikut sertakan ketika nanti anaknya sudah kuliah kan saldo dari aksa mandirinya kan bisa kembali lagi ke rekeningnya, jadi tidak hilang sama sekali. Selama Bapak mengikut sertakan, kalau terjadi apa-apa, proteksi jiwanya sudah di-cover oleh aksa mandiri. Masih ada Bapak Ibu? Bertanya gratis kok. Atau mungkin pernah punya pengalaman, kok saya mengajukan klaim aksa susah gitu, mungkin pernah punya pengalaman, bisa juga dipertanyakan sore hari ini. Mbak-mbak MC. Jika memang sudah tidak ada,
Untuk sesi dari Aksanya, saya tutup. Selamat sore, terima kasih. Kita lanjut perlivinan. Pak Iwan, tadi Pak Iwan kan tidak ada di sini. Jadi kita di sini membawa imani dan beserta saldonya itu satu imani 50.000. Tapi dengan syarat Pak, harus sudah ada Livin, aplikasi Livin plus download Livin Merchant dan mengikuti step-stepnya tadi. Apa tadi tuh, Bang? Baik, mohon izin Pak Iwan. Kita sebenarnya datang ke sini gak cuma sekedar sosialisasi, kita juga mau bagi-bagi hadiah. Itu hadiahnya mudah, Mat. Sebagian besar di sini sudah punya Livin. Nanti kalau misalnya di situ ada fitur pengajuan kartu kredit, silakan ajukan. Kita kasih hadiah. Kalau ada yang buka tabungan rencana mandiri, kita kasihkan hadiah. Kalau ada yang Livin investasi, kita kasih hadiah. Kalau ada yang download Livin Merchant dan mencoba krisnya sebanyak 5 kali, transaksi Rp1.000 aja, kita kasih hadiah. Jadi semuanya bisa dapat hadiah di sini. Karena kita juga bawa banyak nih, nggak taunya ya. Ya, jangan sampai kita bawa pulang lagi. Maksudnya semua buat event ini untuk KPPN, gitu Pak Iwan. Satu orang boleh lebih dari dapat satu gimmick. Jadi satu orang bisa dapat 2 kartu e-money. Oke. Tadi ada yang berhasil Pak daftar Livin Merchant, saya dampingi. Yang Coba. merasa, ya? Iya. Isak, udah langsung. Boleh tadi yang berhasil dengan Ibu siapa? Maju Bu, tunjukkan Bu. Silakan tunjukkan. Ibu, silakan. Ini ada kamera. Ya mungkin tunjukkan Yang yang join transaksi online berhasil, juga bisa, tunjukkan ya. di sini nih. Ada nggak kameranya kelihatan nggak? Ini Kameranya ada itu ya. transaksi 5 yang dianggap sah ya. Kalau Ya, nggak ada ya. transaksi 5 nggak sah. Mungkin Pak Gusti Ya. monggo. Silakan Serah dengan kakak terima. siapa? Kakak Hamidah ya, Kakak Umi Hamidah ya. Ya, nih terima kasih Kak sudah mencoba experience menggunakan produk Bank Mandiri. Tawarin ke teman-teman juga. Ke teman-teman beda meja di divisi juga ya. Oke, terima kasih Kak. Siapa lagi ya yang mau dapat e-money? Yang sudah punya rekening mandiri syaratnya, udah punya Ya. rekening mandiri. Bagi yang belum Menga- punya kita bantu bukain. Sudah ada tim yang akan membantu. Ayo, Pak. Pak Iwan. Habis itu apa? Iya. Coba Pak, Tatapan handphonenya mata. Pak. Dapat gimana Pak? Kakak, kita buatkan? Livin Sudah punya udah. Livin kan? Ya, kita bantu Livin Merchant. Habis baterai. Money. Oh mungkin inilah sama Iya, iPhone Ibu nggak bisa, Anita. harus Habis Android. baterai. Ya. Handphonenya. Android. Android semua? Apa iPhone semua? Iya, saat ini Livin Merchant harus Android, iPhone belum. Oh, Boleh berarti nanti apa? dengan ya. Ya, masuk Baik. ke yang lain. Selain tadi aja. Livin Merchant atau belum punya rekening mandiri, kita bantu di Livinnya, dibukain rekening secara online, bisa juga offline, atau yang mau mengajukan kartu kredit, kita punya tim sudah ready dengan aplikasinya. Syaratnya gampang untuk kartu kredit. Apabila sudah punya kartu kredit bank lain, yaitu BNI, Citibank, BCA, CIMB Niaga, boleh juga di-apply. Jadi member get member. Oke, card to card. Jadi bisa dari kartu kredit bank lain. Nanti syarat kedua, syarat yang lainnya adalah tambahan IKTP dan NPWP. Ada? Oh ya, Bapak Ibu yang online, apakah ada? Bapak Ibu yang online? Sini ya. Harus aku ya. Bapak Ibu yang online, apakah ada yang mau daftarkan sekaligus atau kami pandu dari sini? Pak Indra, apakah Bapak sudah berbank di Mandiri Pak dengan punya Livin? Pak Teguh? Pak, monggo Pak. Wonten Pak untuk Livinnya Pak. Sudah ada. Oh, terima kasih. Kepala kita sudah punya loh, kepala wilayah kita sudah punya. Pak, untuk Livin Merchant-nya monggo di-download nggih Pak, kalau nanti ada Apa? untuk di Livin Merchant, monggo di Play Store, tapi saat ini masih di Android. Jadi install dulu di Play Store, di Android Bapak, Play Store ya, kemudian Livin Merchant untuk
warna biru. Kalau live-in-nya warna kuning, kalau live-in merchant warna biru. Oke, Untuk Pak Ibu Indra dan izin Pak Teguh. untuk teman-teman offline, untuk teman-teman dari online, apakah untuk mendapatkan imaninya bisa dengan bertanya atau menjawab? Kira-kira? Iya. Mungkin diberi kesempatan Ibu Manizi. Terima kasih. Boleh, ini intinya kita kalau katanya Pak Indra, kita saudara dulu. Kalau menurut saya sampai sekarang masih saudara ya Pak, karena kita tetanggaan ya Pak. Kan dahulu kan tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Jadi boleh ini kita mau kasih imani bukan hanya untuk download aplikasi atau penggunaan produk kayak Living Merchant, tapi juga untuk yang bertanya atau yang memberikan masukan boleh, bebas. Mungkin tadi untuk Pak Indra kita titip aja langsung satu ya Pak ya. Buat Pak Indra. Buat Pak Indra dan Bapak Teguh. Nah untuk Bapak Ibu yang online, itu kan tidak bisa kita bantu untuk download Livin dan yang lainnya. Mungkin dengan cara bertanya, nanti tetap kita kasihkan gift-nya tersebut. Gitu. Silakan mungkin yang dari online Bapak Ibu. Bebas bertanyanya. Atau Pak Indra, ada pertanyaan Pak Indra? Pak Indra monggo. Atau Pak Teguh yang KPPN Tanjung Pinang. Enggak, saya tidak akan bertanya, Mbak. Oke, baik Bapak, silakan. Terima kasih. Tapi saya sudah pakai Livin ya, pakai Livin, kemudian sudah memanfaatkan itu untuk bayar kartu kredit kan kita juga pakai Livin langsung di dalamnya. Kemudian Livin investasi juga kita udah pakai ya untuk beli suku. Luar biasa. Kemudian sepertinya MOS itu sekarang juga investasi kita di MOS itu tergabung juga muncul di Livin juga angkanya ya. Ya, betul Bapak. Pak Indra, nah ini bertanya nih Pak ya, kalau untuk Bapak Ibu di Kanwil DGP Kepri-nya, ini semuanya sudah bermandiri atau masih bebas memilih bank untuk mitranya Pak? Kalau untuk gaji, saya kira bebas ya. Kita bebas, berarti bebas, sama. gitu. Sama. Jadi ada yang pakai mandiri, ada pakai bank lain. Ya, boleh. Baik Pak Indra, terima kasih. Ada lagi teman-teman online? Tidak ada. Langsung tutup aja ya. Baik, mengingat waktu, Nani mengambil alih, atau kita serahkan kembali ke MC. Iya, jadi sekian dari Bank Mandiri untuk ketiga materi, satu dari Service Excellence, kedua produk digitalisasi, ketiga investasi dari Aksa Mandiri. Kita mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu kepada Bank Mandiri untuk mengisi acara hari ini di KPPN Batam. Mungkin nanti next saya yang dari area Bank Mandiri harusnya berkunjung juga ke kantor DGP Kepri. Belum berkenalan langsung ya Pak Indra. Nanti insya Allah nanti akan atur waktunya untuk berkunjung ke sana. Itu untuk hadiah Bapak tadi imani untuk Pak Teguh dan Pak Indra nanti dititipkan kepada Bapak Iwan ya Pak ya imaninya. Nah, oke itu aja sekian. Nanti di luar ada rekan-rekan kita juga untuk langsung membantu Bapak Ibu Livin Merchant-nya tadi biar imaninya tidak terlewat agar tidak kita bawa pulang lagi. Sayang nih. Nah, kedua ada juga beberapa produk seperti KPR, kartu kredit. Silahkan ditanyakan ke teman-teman yang ada di booth di depan. Mungkin Bu Anita ada tambahan? Tidak cukup ya. Pak Iwan, terima kasih. Pak Indra, Pak Teguh. Kami dari Bank Mandiri undur diri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Mandiri yang sudah memberikan
materi ya Nativa. Betul. Terkait service excellence, terkait asuransi, live-in dan sebagainya. Dan tentunya materi ini dapat berguna banget buat kita dan kelak menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-harinya, khususnya untuk memaksimalkan pelayanan terbaik kepada stakeholders ataupun satker. Betul sekali Ocha. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak terkhusus kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di online ataupun di offline yang sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang afdol rasanya jika sore hari ini acaranya kita tutup gitu saja. Jadi dari kami ada satu tambahan kegiatan lagi. Boleh dijelaskan dulu yuk Ocha, apa kegiatannya? Oke, mohon izin Bapak Indra dan Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan hanya penyampaian materi, tetapi kita juga menyiapkan kuis seru-seruan, Nativa. Betul sekali. Untuk kuis pada sore hari ini akan kita laksanakan melalui platform Quizizz, bagaimana tampil pada layar. Boleh silakan Bapak Ibu untuk join melalui Quizizz dengan join code-nya. Sebentar, mohon izin. Iya, jadi kuis ini tuh kuis seru-seruan dan lucu-lucuan, Nativa. Betul. Tetapi semua Bapak Ibu kami mohon untuk join karena di kuis ini ada apa, Nat? Ada hadiah menarik ada tentunya. Ada hadiah menarik tentunya. Dan untuk hadiahnya nggak cuma didapetin dari teman-teman yang ada di Batam, tapi buat teman-teman Bapak Ibu yang ada di Tanjung Pinang juga dipastikan akan mendapatkan hadiahnya. Bener banget. Untuk bentuknya, hadiahnya gimana, Ocha? Oke, untuk bentuknya mungkin kita bisa dalam bentuk GoPay. Betul. Ataupun nanti kita konfirmasi e-wallet lainnya. Betul, seperti itu. Baik, untuk join code-nya di 144898. Boleh untuk segera join Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon izin Bapak Ibu boleh segera join karena ini pertanyaannya lucu-lucu ya, Nat ya. Betul, jadi bukan yang terlalu kaku ataupun iya. Lucu-lucuan aja. Oke, coba kita lihat kayaknya udah ada 8 orang. Rare itu apa panjang ya? Panjang ya. Ada Baba Batam Bisa. Batam Bisa. Ada juga Matt. Ada juga Hoho itu. Oke, sudah ada 15 orang masih kita tunggu. Ada tambah satu, Cak. Geng motor Dompak, jembatan Dompak. Geng motor ya. Oke. Oke, ada 137, ada Tanjung Pinang juga. Ada dari Bapak Ibu Tanjung Pinang. Kayaknya sengaja typo ya, Nat? Betul. Oke, sudah ada 18 orang. Sudah ada 19 orang. Terus nambah ya, Cak. Iya. Oke, mungkin karena udah rame, langsung aja kita mulai. Kami mohon panitia untuk memulainya. Boleh untuk dimulai Boleh saja. langsung di start aja. Bentar, mungkin ini masih nambah lagi, Cak. Bisa kita tunggu masih kita tunggu 2 menit ya. Oh, sudah bertambah 29. Sampai 30. Masih kita tunggu lagi ya. Tembus 30. Jadi ini kita pertanyaannya tentang materi atau tentang apa sih, Nat? Jadi ada 3 kategori nih. Ada materi yang disampaikan oleh Bank Mandiri tadi tentang service excellent. Ada juga tentang wawasan kebangsaannya juga ada. Ada matematisnya juga sedikit. Dan mungkin ada juga lucu-lucuannya. Oke, menarik banget. Dan teman-teman semuanya yang pemenang 1, 2, 3 itu pasti bisa dapat hadiah ya, Nat? Bisa, tentu saja. 1, 2, 3 dapat hadiah. Bapak Ibu izin adakah lagi yang belum join? Teman-teman dari online apakah sudah join semuanya? Izin Bapak Ibu. Sepertinya udah, Ocha. Kayaknya udah semua, udah 35 orang juga. Mungkin kami silakan kepada panitia untuk memulai. Handout. Mulai pada jawab nih, Cak. Mulai pada jawab. Iya langsung banyak nih. Ada SNY di rank pertama. Rank keduanya Natifeh. Natifeh itu siapa? Kalau boleh tahu, Nat? Kamu bisa. Oke. SNY masih tergeser. SNY tergeser masih oleh Natifeh. Oke, kegeser lagi, Cak. Oke, Amelia dengan ranking pertama. Amelia. Mas Dimas
Mas izin apakah boleh lihat questions Mas? Oke, nanti Pak, jadi ini ada beberapa pertanyaan, contohnya itu apakah Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak? Itu salah satu dari pertanyaannya ya kan. Kita berasa TWK lagi ya, Nat? Betul, wawasan kebangsaan lagi. Benar. Selanjutnya itu internalisasi hari ini. Apakah servis AC, servis otak, servis badminton? Gimana, Nat? Nah, servis yang depan atau servis yang panjang nih? Iya. Antara dua itu kan, Cak? Iya, oke, selanjutnya ada pertanyaan, ASN bertugas sebagai apa? Pelayan supermarket, Pelayan atasan, pelayan publik, atau pelayan restoran justru? Bingung ya? Rame, Cak. Rame. Dan pertanyaan selanjutnya itu ada, apa yang dikatakan kamera saat dia hendak mengambil foto? Siap-siap biasanya apa ya, Nat ya? Kira-kira yang pas tuh yang mana ya? Yang pas itu yang mana ya? Pertanyaan selanjutnya ada, jika merebus sebutir telur butuh 20 menit sampai matang, berapa lama waktu untuk merebus 10 butir telur sampai matang? Betul, matematisnya juga ada. Agak premis dan logisme ya? Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa, Nat? Huruf keempat abjad. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada, bermain saat kerja dan kerja saat bermain. Profesi apakah? Profesi apa? Apakah pegawai bank? Pilot mungkin? Nahkoda mungkin, Nat? Atau gamer? Oke, dan ini kayaknya last questions ya. Nah, last questionsnya adalah, enggak, masih ada. Masih. Yang ke-8 ada, jam pulang Kanwil dan KPPN pukul 5. Benar atau salah? Benar atau salah? Itu benar atau salah ya, Nat? Saya juga kurang. Ya, biar Bapak Ibu yang menjawab. Oke, selanjutnya yang bukan merupakan standar layanan. Apakah skill atau penampilan atau candaan? Last question. Yang terakhir apa tuh, Nat? Customer yang membutuhkan pelayanan kita disebut dengan, ini masuk ke materi tadi ya, Cak. Oke, jadi Bapak Ibu mohon izin apabila sudah menyimak materi pasti Betul. bisa langsung. Oke, kita bisa lihat leaderboardnya. Yang pertama itu adalah Iras. Iras ini kira-kira dari mana ini? Yang kedua ada L. Yang ketiga ada Camper. Apakah teman-teman sudah semuanya selesai melakukan kuis? Scroll ke bawah. Itu masih ada yang belum ya, Nat ya? Itu satu. Masih. Batap. Oke. Masih kita tunggu mungkin Masih ya, kita Cak, untuk tunggu. mengerjakan. Luar biasa teman-teman, banyak yang bener jawabannya, Nat. Kayaknya terlalu gampang apa ya, Nat ya? Nextnya kita tingkatin lagi ya, Cak. Kita tingkatin lagi levelnya. Semuanya bener loh, Cak. Wow, 3 itu. bener semua nih, 3, 1, 2, 3. Luar biasa. Iras, L, dan Camper. Apakah masih bisa bergeser lagi posisinya? Oke, coba kita tunggu. Oke. Kita countdown kali ya, Nat. Oke, boleh. Dalam hitungan 5 detik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dilihat. Yes. Oke. Maka hasil dari kuis seru-seruan kita adalah Mulai ngegenerate ya, Cak. Siapa yang bakal dapat siapakah juaranya? yang dapat juaranya? Posisi ketiga dimenangkan oleh username Camper. Mohon izin untuk username Camper, apakah ada di sini atau di Zoom? Boleh minta tolong konfirmasinya Bapak Ibu sekalian untuk username Camper. Oh, Pak Yosef. Oh my God, Bapak Yosef. Wah, luar biasa. Oh, baik. Oh, ternyata dari pihak Mandiri, Mandiri pemenangnya juga juga memberikan akan hadiah. diberikan e-money. Luar biasa. Terima kasih pihak Mandiri. Wah. Oke, selanjutnya Kita untuk lanjut. pemenang kedua dengan username L, Cak. L.
Untuk L apakah ada di online? Bapak Ibu izin Untuk username L yang hadir secara online atau di sini? Sepertinya tidak ada di sini ya Nat. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang dengan username L dapat menghubungi panitia untuk penyerahan kadonya ataupun hadiahnya. betul sekali. Terakhir Cak, untuk pemenang nomor 1. Nomor 1 Pertama. dengan username Ilas. Oke, mungkin ternyata di sini juga ya Nat. Silakan kepada pihak Mandiri mungkin ingin memberikan hadiah juga. Oke. Selamat kepada para pemenang. Kak Desi. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan antusias Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kuis seru-seruan kita tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi baik secara offline maupun online. Untuk dokumentasi offline langsung saja dari panitia yang mengarahkan, dan untuk dokumentasi online mohon izin Bapak Indra Suparyanto, Bapak Teguh Irwono serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam jaringan untuk memberikan senyuman terbaiknya karena dari panitia akan melakukan screenshot untuk dokumentasi. Baik. Oke, mungkin dari depan boleh? Kita ke tengah aja ya. Untuk teman-teman online sudah siap? Silahkan Bapak Ibu untuk menempatkan posisi. Baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk selanjutnya boleh memberikan gaya handal. Boleh saya bantu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk sesi yang terakhir, yang ketiga, boleh mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan gaya bebas, pose bebas terbaiknya. Tapi mohon untuk berhati-hati, tidak menggunakan pose angka dan sebagainya. Baik, bersiap Bapak Ibu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Lanjut Ocha. Baik. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Nah, karena tadi kita awal menyambut dengan pantun, Latifah, maka izinkan kami juga, mohon izin Bapak, untuk menutup dengan pantun juga. Puncak Semeru sangatlah indah. Cakep. Puncak Bogor tak kalah dinginnya. Artinya, semoga acara ini membawa berkah, menjadi manfaat untuk kita bersama. Saya Ocha. Dan saya Natifah. Selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan ataupun ketidaksempurnaan selama rangkaian acara. Kami juga ingin menginformasikan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di KPPN Batam karena ada produk dari Mandiri dan mohon izin untuk tidak lupa mengambil konsumsi di belakang. Betul. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kurniawan dan rekan-rekan dari KPPN Batam. Kami mohon undur diri. Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak.